Sama gue di YouTube gue, kita bakal ngobrol sama seseorang yang banyak banget sih. Gue kenal dia sebagai musisi, sebagai entrepreneur juga. Sekarang juga dia kerja di kantoran. Banyak banget sih kerjaannya anak. Mungkin langsung aja kita panggil Agil Wijaya. Oke. Dia Nawan. Apa kabar bro? Sehat bosku. Gimana kabar? Selalu baik. Luar biasa. Thank you loh udah diajak ke sini. Oh, aman-aman. Sebagai tamu harus. Asik. Aduh. Apa nih? Bensin premium. Habis dari mana nih? Habis dari rumah seperti biasa. Dari rumah. Oke. Lo masih inget gak sih pertama kali kita ketemu tuh kapan? Kita ketemu gara-gara musisi Kulon Progo gak sih? Bukan ya? Sebenarnya sebelumnya pernah ketemu kita waktu tahun. Oh iya. SMA. Ah, di Aku masih SMA, di ya masih. Masih di SMA gue lihat lo di Kaselo waktu itu manggung sama band lama lo lah. Ya. Pakai dress putih, baju putih. Ya, Gue ya, pikir ya. siapa nih anak? Kita sepanggung itu ya. Iya, pernah sepanggung waktu itu walaupun belum kenal. Dan waktu itu masih belum sama band yang sekarang gak sih? Iya, belum. Waktu itu masih apa sih? Nama IG apa? apa ya gue dulu? Bentar. Lupa gue. Dulu belum Dianawan namanya. Jambang liar kalau nggak salah. Jabang liar, bener Jabang liar. Jabang liar ya. Gara-gara brewok yang sangat lebat ini. Seperti Gus. Agil. Gue pertama kali lihat itu yaitu di Kaselo, terus abis itu kita di MDM-an. Kenapa gue DM lo sama teman band lo yang lama, Caca itu? Karena gue lihat di Kulon Progo itu kayaknya belum ada deh yang bentukannya kayak gini. Maksudnya gimana tuh? Genrenya. Oh, oke. Genre musiknya kayak gitu. Soalnya yang gue tahu waktu itu yang paling kencang di sana itu popang, hardcore, Ya. band-band macam itulah. Ada hip hop juga kalau nggak salah waktu itu. Nah ternyata di Kulon Progo ada nih yang kayak gini. Oke. Soalnya waktu itu gue lagi proses perpindahan juga dari metal ke musik yang lebih halus lah bisa dibilang. Dulu metal. Ya awalnya metal. Oke. Waktu pindah ke musik yang agak halus, ketemu kalian kan kayak boleh nih. Anjay. Thank you. Terus abis itu ngobrol. Thank you, Mas Dian. Thank you juga. Luar buat biasa. Agil. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu sih siapa Agil Wijaya ini. Iya sih. Mungkin- Saya bukan siapa-siapa. Oh, Saya bukan siapa-siapa, teman-teman. Emang suka merendah gitu orangnya. Enggak, serius sih. Saya bukan siapa-siapa tuh. Paling enggak mungkin adalah penonton atau pendengar podcast ini yang pengen tahu tuh. Amin. Agil tuh siapa sih? Terus Semoga. awal mula berkarir atau hal-hal semacam itulah. Mungkin Iya. bisa cerita sedikit. Oke, teman-teman pendengar podcast setianya Mas Dian, anjay. Perkenalkan, aku Agil Wijaya. Aku bermain musik. Aku juga ada sedikit bisnis kecil-kecilan. Dan sekarang bekerja kantor. Oke. Pekerjaan yang sebenarnya sangat apa ya? Mungkin aku tidak pede sebenarnya ngomong memiliki pekerjaan ini. Nggak pernah ngebayangin bakal kerja di sini mungkin. Iya, seperti itulah karena dari kecil dari mungkin SD sudah terbiasa dengan ngeband dan tiba-tiba maksudnya hal yang selama ini selalu bebas, selalu bisa mengeluarkan apa yang aku pengen dan tiba-tiba masuklah di sebuah perkantoran yang ya seperti itulah. Asik sih, asik tapi. Tapi ya apapun disyukuri ya teman-teman ya. Begitulah kira-kira Agil Wijaya. Yang penting masih tetap berkarya itu sih yang Yoi, paling benar. penting. Yang paling penting buat teman-teman selalu berkarya karena karya itu penting, guys. Iya. Terus sebenarnya kenalnya emang udah lama kan kita. 2016-17 lah waktu itu. 16 kayaknya. 16 ya? Iya. Cuman
kita bisa ngobrol, bisa ya istilahnya dekat lah. Oke. Biarpun ya cowok sama cowok dekat nggak apa-apa lah. Jadi gitu. Ntar kita terkena isu-isu yang tidak nih. Isu yang sudah beredar. Aduh. Nah itu kan gara-gara pandemi sebenarnya kan. Ya, pandemi. Gara-gara pandemi terus ada beberapa project yang mengharuskan kita ketemu terus hampir setiap hari dalam beberapa bulan gitu. Yes. Terus mulai kesini branding Agil Wijaya kan memang sebelumnya Agil ini tergabung dalam satu band lah. Ya, dulu sebenarnya sebelumnya mungkin teman-teman atau orang-orang lebih taunya Dimas Agil gitu. Ya, Iya Dimas kan? Agil, Dimas Agil. Dimas Agil, roti dan mentega gitu. Roti dan mentega. Sekarang jadi roti gembong. Ya, tahu. Gue juga pertamanya kan soalnya masih tergabung di roti mentega itu. Baru kesini kok tiba-tiba ada branding baru nih. Setelah lama. Kayaknya roti mentega itu berhenti berkarya itu kapan sih? Berhenti berkarya, aduh, bentar ya. Cek postingan dulu. Cek postingan dulu nih. Boleh. Belum lama ini teman-teman, sebenarnya belum lama sih. Musik Fest terakhir kita main yang roti mentega 2 tahun yang lalu mungkin. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Itulah pokoknya. Oh berarti sekitar 2 tahunan. Nah dari roti mentega berhenti itu kan nggak ada apa-apa nih dari Vakum. Agil ini kan nggak ada Iya. apa ya mengeluarkan karya atau manggung mungkin juga stop kan. Sama sekali. Tiba-tiba ganti nama Instagram nggak sih? Ganti nama Instagram. Ganti nama Instagram jadi Agil Wijaya. Agil Wijaya. Terus apa lagi yang dibahas kemarin tuh? Katanya sih kan kita sempat ngobrol kan. Iya. Katanya Agil Wijaya ini branding untuk sosok baru nih. Iya. Bisa ya emang ngeganti juga sih, ngeganti branding yang lama yang duo itu, terus sekarang memutuskan untuk sendiri. Oke. Ini kenapa sih kok? Dulu kan menurut gua roti mentega itu udah oke lah, maksudnya di sini itu udah lumayan settle sebagai band, udah ada namanya. Tapi kenapa beralih ke solo gitu? Oke. Jawab yang mana dulu ya? Jadi gini, sebenarnya ngomongin tentang roti dan mentega, kita memang harus berhenti gitu. Jadi kita berdua memang telah bersama-sama memutuskan, nggak cuman berdua aja sebenarnya. Jadi kita juga sempat waktu itu sudah ngobrol dengan tim, dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman additional player, dengan teman-teman dari manajemen dan lain sebagainya. Akhirnya keputusannya ya memang kita harus berhenti seperti itu. Nah, untuk Agil Wijaya sendiri sebenarnya tidak serta-merta menjadi ada gitu loh. Ini sebenarnya dimulai waktu itu, kalau tidak salah, kalau aku boleh flashback, semuanya itu dimulai sejak usiaku 22 tahun. Berarti 1 tahun yang lalu. Jadi aku merasa kayak 21 tahun hidup di dunia nih, rasanya kayak udah melewati banyak banget proses gitu. Banyak banget proses, banyak hal yang dibangun, banyak hal yang dikejar, banyak menjumpai orang-orang juga. Dan namanya hidup, seninya hidup, ada manisnya, ada pahitnya. Gitu. Itu udah ngalamin yang namanya jatuh sejatuh-jatuhnya, udah ngalamin bangkit yang ya oke lah lumayan gitu. Terus pada saat umur 22 tahun itu aku sempat bikin lagu tentang diriku sendiri. Dan waktu itu cuman aku post di Instagram aja sih. Cuman sekedar untuk inilah hadiah dari diri sendiri untuk diri sendiri. Asik. Usia 22 tahun. Dan kenapa aku bikin lagu itu sebenarnya karena aku merasa nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Artinya udah melewati banyak hal, udah melewati pahit, udah melewati manis, udah melewati terpuruk, berarti harus bangkit dong. Ya harus Ya kan, harus bangkit dong. Nah, mulai di situ aku merasa kayak harus banyak hal yang
kembali dimulai dari nol. Hmm. Dimulai dari nol. Jadi di postingan itu sebenarnya di bagian caption pun aku menuliskan kayak sedikit menceritakan pengalaman selama hidup di usia 21 tahun dan menuliskan kayaknya nih di umur 22 tahun akan banyak perubahan yang terjadi deh. Kayak like life shifting or something gitu. Yes. Terus pada akhirnya dari situ dimulailah ini semua gitu. Maksudnya aku mulai merubah nama, mulai merubah dan lain sebagainya itu karena aku merasa bahwa yang kemarin itu adalah seorang Dimas Agil yang masa lalu gitu. Dan masa sekarangku adalah bukan yang masa lalu dan masa mendatang bukanlah aku yang di masa sekarang. Karena orang kan dinamis ya, manusia hidup dinamis. Manusia hidup dinamis seperti itu. Jadi itulah akhirnya dimulai nama baru karena aku merasa harus ada sesuatu yang dimulai dari nol lagi gitu. Singkatnya sih seperti itu ya. Nggak singkat sih, panjang sih ya. Lumayan nunggu nih aku. Ini karena kalau diomongin terus sebenarnya bisa sampai besok pagi nih kalau ngobrol kayak begini, Bro. Makanya mungkin diminum dulu kalau udah capek ngomongnya. Agak haus memang kalau cuaca lagi panas-panas gini. Apalagi yang diomongin agak berat. Nah, itu dia. Kehidupan. Ngomongin soal roti mentega tadi. Aku tuh sebenarnya kan ada berapa karya sih? 4 apa 5 sih? 4 yang dirilis. 4. Yang dirilis 4. Soal, aku penasaran yang pertama soal penulisan. Penulisan lirik dan musik itu dua-duanya yang ngerjain atau kebanyakan berapa persen lah? Dua-duanya sih sebenarnya. Jadi Dua-duanya tetap. Dua-duanya. Walaupun ada lagu yang mungkin porsinya lebih banyak si Caca yang mengerjakan, ada juga yang porsinya lebih banyak aku yang mengerjakan, mungkin seperti itu. Tapi pada dasarnya dari semua lagu kita saling mengisi gitu di setiap penulisannya gitu sih. Kalau boleh tahu dari 4 lagu itu yang porsinya banyakan Agil tuh yang mana? Satu lagu itu mungkin di lagu Mengenai Gulita Merenggut Surya kali ya. Mengenai Gulita. Oh berarti itu rilisan terakhir ya? Lagu ketiga. Yang terakhir apa sih? Yang terakhir Pertemuan Dengan Angin. Oh iya, Pertemuan Dengan Angin. Ya. Mengenai Gulita Merenggut Surya. Dari semua lagu Roti Mentega itu kan ada banyak diksi-diksi ya. Yang menurutku agak aneh sih, soalnya aku soal penulisan kan agak baku ya, soal penulisan nggak terlalu banyak diksi. Oke. Nah, untuk menelaah itu lagu itu sebenarnya aku kan agak, ini lagu apa sih? Pasti ada juga sih orang yang mikir kayak gitu kan. Iya, banyak yang bilang gitu sih. Sebenarnya lagu itu tentang apa dan apakah itu lagu yang menurut Agil ini lagu yang deep lah ceritanya, mungkin tentang Agil sendiri atau bagaimana soal lagu itu? Oke, lagu Mengenai Gulita Merenggut Surya ya. Nah, jadi sebenarnya lagu itu tercipta ketika waktu itu aku mulai nulis pada saat aku putus dengan Caca. Wah. Putus dengan Caca yang udah bertahun-tahun ya. Ya, jadi ya aku dan Caca masih satu band walaupun sudah putus, dan aku merasa kayak oke lah aku menulis hal ini untuk dijadikan, karena aku merasa bahwa mungkin hal-hal yang dirasa pahit itu bisa menjadi manis ketika dijadikan sebuah karya. Setuju nggak? Iya sih, pasti iya kan? sih, pasti. Jadi kayak akhirnya itu hal yang keluar, energi yang keluar adalah energi yang positif gitu sih. Gitu, dan sebenarnya itu menceritakan tentang hal itu. Hal itu tuh secara gamblangnya gimana, kalau boleh tahu nggak nih? Maksudnya inti dari lagu itu ingin mengutarakan apa sih? Inti lagu itu adalah keikhlasan. Jadi kayak berpisah tapi ikhlas gitu loh. Berpisah tapi ikhlas. Karena pada dasarnya manusia itu hanya bisa berencana, tetapi yang menentukan adalah Tuhan gitu. Bukan main, bener juga sih. Iya kan? Jadi kayak ya oke lah berpisah kalau memang
seperti itu yang diizinkan oleh semesta. Toh Iya, iya. kalau Tuhan merestui juga besok akan bertemu kembali gitu loh. Betul sekali. Gitu sih sebenarnya ceritanya. Berarti waktu itu masih belum ikhlas sebenarnya ya? Ikhlas. Proses. I- Oh, udah. ikhlas. Oh, udah ikhlas. Ikhlas. Ya, maaf ya. Coba sedikit mencoba. Agak mancing-mancing nih. Sedikit Tolong. mencoba. Oh iya. Oh, I see. Berarti mungkin lagu itu ya yang berarti kalau yang 4 itu doang yang dirilis berarti sebenarnya banyak. Sebenarnya masih banyak materi yang bisa dirilis. Tapi pada akhirnya hanya tersimpan saja, begitulah. Aduh, sayang banget sih sebenarnya kan. Sempat juga berencana pengen bikin album waktu itu. Dan materi-materi sih sudah sedikit demi sedikit terkumpul sebenarnya. Materi lagu, cuman ya itu tadi, mungkin Tuhan berkata lain. Jadi kan manusia hanya bisa berencana, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Bener. Tapi ya udahlah ya. Berarti selama berarti kan dari SMA kan? SMA. SMA terus sampai tahun 2019 kalau nggak salah. 18 atau 19? 19-20 mungkin. Seingat gue 19 karena waktu itu gue undang di event gue. Gue kan kontaknya sama Caca waktu itu. Terus, Cak, bisa nggak Roti Mentega ngisi di acara ini gitu, di balai desa gitu. Dekat sini pokoknya. Nggak apa-apa mas, cuman tiba-tiba dia nyeletuk kan. Tapi aku udah nggak sama Agil sebenarnya gitu. Oke. Oh, ya bodo amat sih aku kan waktunya butuhnya kan roti mentega. Iya. Tapi masih profesional kan kalian? Masih. Oh, bagus. Iya. Dan akhirnya roti mentega pun bisa ngisi di situ bagusnya. Oke sih, ternyata berarti kisah cintamu itu memang cuman ini nih Maksudnya gimana? sama Caca Tok ini atau maksud ada nggak sih yang mengena gitu selain sama si Caca ini mungkin? Oh iya, pastinya di setiap kisah Ada, selalu ada. selalu ada. Di setiap kisah selalu ada, karena yang namanya memori itu tidak pernah terganti. Dan menurutku memori itu tidak pernah bisa terhapuskan juga. Bener. Hanya bisa ditumbuk dengan memori-memori yang baru. Kayak Tuh. gue juga pernah sih, maksudnya kata-kata ini tuh masuk dalam, kan ada orang yang bilang gue tuh pengen ngelupain seseorang di masa lalu. Oh, nggak bisa. Nah, gue jawabnya cuman Tuhan itu menciptakan otak itu untuk mengingat, bukan untuk melupa. Jadi mau Setuju. seberapa besar usahamu untuk melupakan tuh nggak bakalan bisa. Yes. Dan yang paling penting adalah, ini maksudnya mengingat bukan berarti terus gagal move on gitu ya. Enggak seperti itu. Cuman ketika kita sudah bisa ikhlas, ya sudah, itu hanya sekedar ingatan gitu loh. I see. Dan tidak akan mengganggu apapun gitu. Seperti itulah guys. Tetapi pada dasarnya apapun yang terjadi, aku yakin bahwa orang-orang yang pernah kita jumpai pasti akan menemukan jalan-jalan baru yang itu menyenangkan hati mereka gitu. Asik. Selalu asik kalau ngobrol sama Agil ini. Entah. Iya. Makasih loh. Agak Makasih. gimana gitu. Memuji tapi gimana gitu. Ini serius nggak sih? Serius ini aku selalu ngomong yang sebenarnya, biarpun agak geli juga ngomong sama cowok kayak Iya gitu. anjing, karena kita biasa ngobrol ya begitulah. Tahu sendiri. Tiba-tiba sekarang bikin podcast seperti ini ya guys ya. Emang agak panjang kalau harus ngebahas tentang kehidupan seseorang. Ya. Berarti itu tadi ya, setelah berhenti di band itu, terus vakum beberapa saat, berpikir lagi untuk kayaknya tetap harus berkarya, dan memutuskan untuk branding nama Agil Wijaya. Nah, ada lagi nih selain branding nama Agil Wijaya. Kalau nggak salah waktu aku cek di Instagram itu ada kata Ciamik kalau nggak salah. Oh iya, Iya kan? Ciamik. Dulunya kan nggak gitu. Iya, sering banget tak pakai ya. Ya, Ciamik. waktu habis manggung atau apa kan pasti ada kata-kata itu. Kok notice sih? Ya, soalnya terpampang gitu di highlight itu CIA itu kan ada. Iya. Itu kenapa sih kata Ciamik itu diambil? Nah, sebenarnya Ciamik itu kan adalah kata yang untuk mengungkapkan sesuatu yang megah, sesuatu yang keren, sesuatu yang anggun gitu ya.
kenapa aku menjadi sering menggunakan kata itu dimulai juga sebenarnya kata ini juga yang bikin Agil Wijaya tumbuh gitu. Jadi selama vakum itu aku sangat bersyukur karena teman-teman terdekat dan lingkungan sekitarku ini selalu memberikan support gitu. Banyak banget waktu vakum itu yang kayak Gil kapan lagi ngeband gitu, Gil kapan bikin lagu lagi gitu. Selalu ada yang nanyain itu. Selalu ada yang nanyain. Bahkan ketika aku pun nggak tahu nih arah ke depan mau ngapain, justru malah banyak orang-orang yang care gitu loh. Banyak orang-orang yang kayak Gil, mosok terus diem aja sih Gil, mosok berhenti di sini sih Gil. Makanya ada kemarin kalau nggak salah entah sesudah atau sebelum branding itu pernah juga jamming di angkringan atau apa sih? Itu kan, itu iya. berarti dari itu ya? Itu juga. Jadi aku melihat kayak wow, betapa bersyukurnya aku gitu loh. Punya teman-teman, punya lingkungan yang mereka selalu memberikan support. Padahal aku tidak bisa memberikan apapun kepada mereka. Dan setelah dipikir lagi, kata apa sih yang bisa diucapkan untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka selain Ciamik gitu. Nah, menurutku teman-teman ini adalah orang-orang yang Ciamik. Jadi Ciamik itu sebenarnya bukan tentang apa, tetapi tentang siapa gitu loh. Jadi Ciamik ini adalah kalian, orang-orang yang support Agil Wijaya. Oh, baru tahu. Soalnya kan aneh aja gitu. Tiba-tiba ada kata Ciamik di Instagram, terus setiap mungkin ada yang repost soal Agil Wijaya itu selalu kamu Ciamik. Ya, balasnya pakai Ciamik gitu. Oh, ternyata itu. Ya, tapi emang Ciamik sih orang-orang yang ngedukung Agil yang mencoba untuk memulai semuanya dari nol. Ciamik parah. Minum dulu, guys. Ya memang haus banget sebenarnya, haus bandel. Ngobrolin soal itu tadi. Aku kan selalu penasaran sama orang yang kata-katanya itu apa ya, dalam gitu. Kalau bikin tulisan, bikin lirik, mungkin kata-katanya dalam kan biasanya. Pakai pelampung nggak? Wah, nggak dalam dong, pelampung di atas. Oh, iya. Biar nggak tenggelam gitu. Tenggelam ke dalam kata-kata nggak apa-apa lah. Au. Biasanya kan orang yang bisa nulis sedalam itu kan berarti dia punya entah memori, entah kisah yang juga dalam gitu. Oke. Boleh nanya nggak sih? Pernah nggak sih Agil Wijaya ini ngerasain sakit hati mungkin? Pasti pernah. Yang paling dalam itu yang menurut Agil Wijaya itu seperti apa? Yang paling dalam selama ini jadi 7 lagu. Jadi 7 lagu? Jadi 7 lagu. Keren. Dari satu memori. Dari satu memori? Yes. Itu gimana tuh? Maksudnya memorinya tentang apa? Ya, tentang begitulah. Karena merasa seperti mungkin dihianati kali ya. Berarti mungkin yang pernah dirasain yang paling sakit itu tentang pengkhianatan gitu. Ya bisa dibilang gitu. Soalnya kan problema kan banyak. Yes. Mungkin bisa dihianati. Sekarang problem anak sekarang kayak mungkin hubungannya beda agama atau apa. Itu kan banyak banget ya. Sebenarnya saling cinta nih. Iya. Cuman kok nggak bisa. Aku ada lagu tentang itu juga. Ada juga? Ada. Sebenarnya kan mau itu suruh nyanyi atau apa. Aha. Kira-kira lagu tentang apa yang mau dinyanyiin sama? Mungkin lagu tentang itu aja kali ya. Berarti ada gitu ya lagu yang mengisahkan tentang cinta beda agama gitu. Ada. Itu kisah sendiri mungkin ya? Iya, pernah. Kisah sendiri. Oh, pernah juga? Iya. Memang zaman sekarang itu yang namanya cinta beda agama itu lagi musim. Setiap orang kayaknya pernah ngerasain itu sih. Aku juga pernah sebenarnya soalnya. Boleh nggak sih aku pengen denger lagu itu? Boleh. Yang tentang beda agama itu. Boleh. Tak ambil gitar bentar. Oke, siap. Wah, oke. Seadanya. Anjay. Asik. Yuk. Apa nih? Oh, ada judulnya nggak? Ada. Apa nih? Judulnya Tuhan Cemburu. Tuhan Cemburu. Itu loh, kata-katanya itu selalu ada aja. Karena waktu itu aku merasa kayak jangan-jangan hal ini terjadi
Karena waktu itu kan akhirnya berpisah ya. Dan jangan hal ini terjadi karena Tuhan itu cemburu gitu. Karena aku begitu menyayanginya mungkin. Menyayanginya. Oke, boleh. Aku pengen dengar sih. Langsung saja kali ya. Yep. Aku pernah diberi patah hati oleh Tuhan yang cemburu, karena aku terlalu dalam hal mencintaimu. Letih mengembaramu di mana tempatku mengadu jika Tuhan sudah bagai ulu yang layu. Gitulah kira-kira. Keren. Oh, jadi itu asik. Gimana? Asik gak? Asik. Rilisin gak? Rilis. Semoga ya teman-teman, doakan saja semoga Agil Wijaya bisa segera merilis lagu ini. Oh iya, ngomongin lagu ini berarti kan ini kapan sih kamu ciptain lagu ini? Ini tahun lalu, awal tahun. Tahun lalu. Awal tahun kalau nggak salah. Berarti semenjak ada branding Agil Wijaya tahun berapa? 2000. No, belum ada branding Agil Wijaya. Oh, ini sebelum. Oh, nah, yang jadi pertanyaan adalah selama udah ada branding ini, kan belum ada rilisan apapun ya? Ya, Apakah lagu ini yang bakal jadi rilisan pertama atau? semoga nanti kita lihat saja ke depannya bagaimana. Oh. Begitulah, karena nanti terlalu spoiler ya. Oh iya sih, benar juga. Tapi yang pasti kalau ada yang punya kisah sama tentang cinta beda agama, itu mungkin rilisan dari Agil Wijaya ini bisa mewakili teman-teman semua. Amin. Ditunggu aja. Soalnya aku yang denger langsung ini, siapa nih orang pertama yang denger siapa nih? Orang pertama yang dengar. Iya nih. Udah Udah ada yang denger berarti? Udah ada yang denger. ada yang. Kirain aku kecewa. Yang dengar sebenarnya yang paling pertama bukan orang sih. Siapa? Jadi aku punya peliharaan anjing. Dia adalah yang pertama kali kalau aku bikin lagu aku perdengarkan kepadanya gitu. Sahabat terbaik ya? Ya. Tapi sekarang sih dia sudah mengungsi di tempat lain. Kenapa? Yang baru karena waktu itu kebetulan di rumahku ada anak kecil dan takutnya kan nanti kan kita nggak tahu ya kalau binatang ya. Iya benar. Sama anak kecil lagi. Walaupun sejinak-jinaknya tapi kan kita nggak pernah ngerti ya. Mungkin ada timing dia. Ya ada timing di mana dia barangkali ya kan. Makanya dia akhirnya mengungsi. Tapi dia adalah sahabatku. Memang bener sih, anjing itu sahabat yang terbaik. Tapi banyak sahabat yang kayak ya tidak bermaksud ngomong seperti itu. Kadang-kadang ada aja sih. Ya begitulah. Tapi iya loh. Dia menurutku sangat memahami bahasa manusia. Oh, sangat memahami. Udah lama berarti melihara itu. Iya, karena kalau diajak ngobrol juga kayak nyambung gitu. Walaupun dia nggak bisa jawab ya, tapi dari ekspresinya tuh kayak, oh aku paham nih sama apa yang kamu rasain gitu. Gitulah. Berarti kalau lagi patah hati mungkin curhatnya juga. Iya. Oh iya. Namanya Comel. Oh, namanya Comel. Pasti lucu sih anjingnya itu. Pengen ngobrol aku sekali. Mungkin tamu podcast berikutnya anjingnya Agil. Berarti soal rilisan oke lah, itu ada rahasia tersendiri nanti ya. Iya. Doakan saja. Sebenarnya kenapa aku manggil atau ngajak Agil untuk podcast pertama ini karena
aku juga akan merilis single bersama Agil Wijaya. Oh iya kah? Ini juga kisah yang lumayan dalam hidupku. Terus aku minta waktu itu karena mungkin kalau aku ingat Agil tuh tentang penulisan tentang musiknya itu kita itu hampir ya bisa dibilang bisa dibilang hampir sefrekuensi lah. Iya. Makanya aku minta tolong waktu itu, Gil, aku ada lagu kisahnya seperti ini, aku baru nulis song 1 sama ada beberapa chord yang ya dipakai di situ seperti ini. Kebetulan Agil juga suka Dan kita gas. dan kita gas. Kita langsung bertemu. Langsung mengulik bersama. Ya kita langsung ngobrol malam itu langsung ya doaku memang semoga lagu ini juga akan segera rilis karena ya gimana ya, bisa dibilang ini langkah pertamaku juga soal menjadi seorang ya bisa dibilang solois kan. Langkah pertamanya Dianawan. Ya langkah pertama Dianawan. Oke. Semoga tunggu aja lah, nanti akan ada spoiler kecil di Instagramku Dianawan dan Instagram Agil Wijaya pasti. Yoi. Aduh, banyak ngobrolin sih, maksudnya soal perjalanan Agil Wijaya itu seperti apa, terus soal karya-karya yang akan datang. Sama satu lagi tadi udah ada lagu yang Ya. spoiler sedikit. Haha. Apa lagi ya? Aku sebenarnya kalau ngobrol itu kalau formal gini agak kurangan. Kalau lagi berdua atau lagi sama anak-anak itu Yoi. bebas lah. Tongkrongan banget, Bro. Tongkrongan banget. Kita emang suka main Uno. Hobi kita. Yoi. Oh iya, tadi kan udah ngebahas juga kan soal banyak hal lah yang bikin aku agak tercengang nih. Apa nih? Kemarin kan sempet ada itulah FYP lewat gitu. Anjing. Anjing TikTok. Iya, TikTok Agil Wijaya gitu. Sampai 1,9 M gitu. Kok bisa ini anak tumbenan gitu kan. Ya emang sebelumnya memang banyak kan postingan dari Agil, cuman kan nggak semasif itu kan. Iya. Tiba-tiba banyak banget gitu. Itu gimana sih? Kenapa bikin konten itu dan kaget nggak sih? Tiba-tiba gitu kan. Kaget. Karena sebenarnya nggak sengaja ya, itu iseng, bener-bener iseng karena waktu itu gabut. Lagi di kantor tapi gabut. Iya. Karena awal masuk ya, jadi awal baru belum ada 1 bulan masuk kali. Oh, belum. Tahun ini kan berarti? Iya, tahun ini. Atau mungkin 1 bulanan lah. Jadi belum ada pekerjaan yang banyak gitu loh. Masih banyak free time gitu. Dan waktu itu kebetulan lagi istirahat, scroll lah TikTok biasa sambil istirahat gitu. Terus kenapa sih cuman scroll doang, kenapa nggak bikin ya gitu. Terus ya akhirnya tercetuslah ide bikin seperti itu. Ternyata tak tinggal habis itu kan istirahat ya, posisinya istirahat, bikin langsung diposting. Terus HP itu nggak megang lagi HP itu. Karena habis itu masuk lagi ke kantor ngerjain kerjaan, kebetulan ada kerjaan. Sore pulang kantor baru buka HP. Loh, kok begini nih responnya ternyata gitu. Kok rame gitu. Kok jebol notifnya. Ya puji Tuhan sih. Iya sih. Iseng-iseng berhadiah. Ya, itu kan kontennya kalau nggak salah video pertama itu pakai baju kantor. Iya. Terus habis itu langsung manggung loh. Anjing. Emang malu aku. Kalau dipikir-pikir emang itu dua hal yang dua dunia yang beda banget. Iya sih. Orang-orang panggung kan biasanya orang-orang rebel yang apaan sih kerja di birokrat tuh kayak ya nggak mungkin gitu loh dua pekerjaan itu jadi satu. Tapi ternyata ada orang yang kerja di birokrat juga, yang di pemerintahan atau apapun itu, terus ada Popira. Oh iya, Iya itu kan? juga ada. Iya kan? Nah itu kan tapi dikit banget kan, Iya bisa sih. dihitung pakai jari kan. Iya. Nah itu, dan meledak itu aku juga kaget sih. 1,9 M loh, jarang-jarang itu. Anjing malu. malu
Gak apa-apa tapi kan suatu pencapaian dong. Iya, puji Tuhan. Suatu pencapaian dan Puji Tuhan. kalaupun ada rilisan-rilisan besok kan seenggaknya di TikTok itu udah ada masa lah, udah bisa ngebantu buat Semoga saja. Semoga teman-teman menyukai apa yang akan menjadi rilisan ke depan lah. Harapannya sih gitu. Kita doakan teman-teman biar Agil Wijaya ini ya bisa naik lah Amin. namanya, karyanya. Karena memang kalau dari selera musik, dari penulisan, menurutku Agil Wijaya ini salah satu yang paling beda di tempatku di Amin. Kulon Progo atau di Jogja mungkin. Ngomongin soal musik kan banyak nih kita suka lagu yang sama, suka musik yang sama. Kalau yang menginspirasi, mungkin yang menginspirasi Roti Mentega itu kan setauku Payung Teduh ya kalau nggak salah. Ya waktu itu dengerin Payung Teduh. Nah, semakin kesini kan semakin berproses dengerin lagu-lagu lain mungkin. Kalau Agil Wijaya ini, Agil Wijaya sebenarnya banyak ya yang didengerin. Jadi mungkin sekarang ini aku banyak mengadopsi gitu. Artinya dengerin ini yang tak ambil dari gaya penulisan liriknya, dengerin ini yang tak ambil dari nada-nadanya mungkin, dengerin ini yang tak ambil dari tema-tema lagunya mungkin kayak gitu. Jadi banyak ngambil. Ya. Tapi yang sekarang sering sekali aku dengarkan adalah Romantic Echoes. Romantic Echoes. Kalau teman-teman nggak tahu Romantic Echoes itu kalau nggak salah Medan ya? Dan dia dulu vokalisnya Pijar. Oh, band Pijar itu. Pijar, terus sekarang dia solois. Dia solois. Jack Alfredo. Emang keren banget sih teman-teman, kalau yang nggak tahu Romantic Echoes juga mungkin bisa dicari di YouTube banyak, Serius, Spotify keren, banyak. keren parah sih Ciamik sih. Romantic Echoes. Soalnya aku juga dengerin sih itu. Itu emang keren banget. Yoi. Berarti yang paling dengerin mulai akhir-akhir ini tuh Romantic Echoes. Akhir-akhir ini mungkin hampir setiap hari ya, setiap hari pasti dengerin lagu itu. Setiap hari lagunya si Romantic Echoes. Berarti mungkin rilisan-rilisan berikutnya juga ada unsur-unsurnya si Romantic Echoes masuk ke situ. Kita belum tahu, Kita belum tahu. nanti. Emang sulit mengulik Agil ternyata. Karena nanti supaya surprise gitu. Iya, ini surprisingly. Kejutan. Panggungan selama pakai nama Agil Wijaya itu udah ada berapa panggung yang pernah? Agil Wijaya belum banyak sih ya, mungkin baru 1, 2, 3 atau 4 kayaknya. 3 atau 4? Kan baru banget kan, Iya sih baru. belum sama sekali belum rilis lagu juga, seperti itulah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah waktu di Roti Mentega, mungkin kan Agil juga udah pernah ngerasa ini manggung, dapat penonton segini, terus ikutan nyanyi lagu-lagu Roti Mentega, terus setelah itu kan berpindah ke Agil Wijaya nih. Iya. Itu kan kayak keinginanmu juga. Iya. Aku pengen sendiri, pengen solo, terus waktu manggung mungkin vibes-nya kan pasti beda. Beda. Waktu Roti Mentega sama sendiri. Beda. Itu yang dirasain tuh gimana? Perbedaan apa yang mungkin dirasain itu? Oke, yang dirasain yang jelas kalau dulu berdua gitu. Jadi kayak menghandle audiens itu berdua gitu loh. Bisa membagi. Nah, kalau sendiri nih benar-benar ya sudah sendiri gitu, sendiri dalam menghandle audiens yang ada. Maksudnya kan kita di atas panggung kita juga harus membawa suasana. Kita harus membawa suasana mengarah atau mengalirnya seperti apa kan. Nah, yang paling beda adalah di situ. Jadi kayak misalkan kok audiensnya lemes nih, gimana ya cara buat ngangkat lagi. Nah, itu harus mikir sendiri tuh di atas panggung gitu. Soalnya waktu aku perhatiin kan di Instagram, mungkin di IG story atau apa, itu kok kayaknya terakhir manggung di Kaselo itu kan. Iya. Di Kaselo itu kok happy banget gitu loh. Raut wajah seorang Agil itu kayak udah lama nih gak pernah lihat nih anak di atas panggung sebahagia ini. Iya. Happy lah, udah lama gak manggung bro. Udah lama gak manggung, terus kebetulan dapat penonton yang ya ketemu teman-teman audiens yang mereka support, mereka mendengarkan, antusias.
Nah itu dia, makanya aku selalu menyebut Ciamik karena orang-orang ini loh yang Ciamik gitu. Iya sih. Aku juga kemarin nonton di IG story lah. Panggungannya asik banget sih. Terharu sih sebenarnya Iya. melihat respon mereka yang wow. Terima kasih banyak loh kemarin yang sudah menonton. Terima Semoga kasih. selalu mensupport ya. Amin. Kita doakan semoga itu tadi lah. Hal-hal baik selalu ada gitu. Terus berarti kemarin itu solois, cuman kan kemarin full band ya? Full band, Itu anak-anak yang ngiringin itu dari mana? additional player, Additional player. ya mana yang bisa dikontak dan mau. Wow, langsung gitu. Enak sih kalau maksudnya dari bentuk band terus berpindah ke solo dan sudah punya teman-teman yang support selain di Iya. penonton di atas panggung juga udah ada yang bantu gitu, emang Dan enak banget. teman-temanku itu juga mereka juga yang termasuk orang-orang yang selama aku vakum menanyakan gitu. Gil, masuk berhenti di sini Gil. Jadi kayak mungkin bisa dibilang spirit atau semangatnya Agil Wijaya itu juga energinya dari mereka itu loh. Nggak serta merta dari aku sendiri gitu. Bahkan waktu Roti dan Merdeka bubar, terus terang jujur saja aku nggak punya plan nih ke depan mau ngapain. Berarti pengen mungkin udah selesai di sini gitu mikirnya. Mungkin bahkan aku sempat mikir kayaknya nih aku bermusik berhenti deh sampai di sini gitu. Tapi Pernah ada ternyata dapat respon dari teman-teman yang selalu support, yang mereka antusias banget gitu. Nah orang-orang ini juga yang bikin aku jadi kayak semangat lagi, nggak bisa kayak gini, harus bangkit gitu. Oke. Udah berapa menit mas kita ngobrol? Udah 50 menit. Cukup panjang ya ternyata. Sebenarnya yang pengen aku bahas juga mungkin ini bahasan terakhir. Waktu tentang kita sih, tentang lagu. Oke. Kenapa waktu pertama kali aku ngasih lagu itu ke Agil Wijaya, lagu yang tak ciptain, walaupun baru ya rangkanya lah tak kasih, itu kenapa langsung oke sih? Oke, karena gini, berkaitan dengan penulisan lagu ya, menurutku di dalam penulisan lagu itu ada energi yang kita tuangkan, dan bagiku lagu adalah sarana pelepasan. Jadi kita lagi merasa sedih, kita lagi merasa marah, kita lagi merasa seneng, kita lagi merasa kalut, atau kita merasa apapun itu, musik adalah pelarian, lagu adalah pelarian. Dan itu adalah sarana pelepasan yang menurutku paling positif, karena kita nggak sama sekali tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita bisa marah lewat nulis lagu, kita bisa sedih lewat nulis lagu, tanpa ada orang lain yang kita sakiti. Nah waktu Mas Dian ini ngirim bentuk file ya, file walaupun kerangka, tapi kan ketika aku mendengarkan, wow ini deep nih, ada story, ada cerita di balik lagu yang akan dibuat ini yang menurutku dalam gitu loh. Dan kenapa aku mengiyakan, karena di situ kita bisa bercerita gitu loh. Kita bisa menuangkan energi, kita bisa menuangkan apa yang kita rasakan di dalam lagu itu. Jadi tanpa pikir panjang, menurutku oke nih untuk dikerjakan gitu. Lalu kemudian setelah liriknya ada, kita kembangin lagi lagunya, memutuskan untuk lagu ini jadikan project kita berdua. Nah, menurutku deep banget story-nya, karena apa ya? Nanti spill nggak nih? Sebenarnya nggak masalah sih maksudnya. Oke. Sebenarnya yang berhak menceritakan Mas Dian sendiri ya, karena waktu itu story-nya atau ceritanya Ya itu memang menceritakan tentang masa laluku yang pengalamannya. Oke, podcast ini saya akuisisi. itu memang Gimana nih ceritanya? menceritakan tentang masa laluku yang ya udah zaman dulu, cuman itu kan kayak file lama yang waktu aku masih sama dia, aku memang
menciptakan itu. Oke. Terus ceritanya seperti, pernah nggak sih kalian mungkin saling mencintai, Asik. cowok sama cewek itu saling mencintai, cuman memutuskan untuk tidak bersama. Agak aneh kan, dua orang yang saling mencintai tapi memutuskan untuk tidak bersama. Dengan alasan Waktu itu mungkin karena memang nggak bisa aja, nggak sulit kan. Soal alasan memang selalu hal yang rumit untuk dibicarakan. ya. Dan aku sendiri memutuskan untuk mungkin kita nggak bisa bersama lagi dan hanya bisa membahagiakannya mulai detik itu lewat sebuah doa. Anjay. Makanya kan lagu kita judulnya apa? Dalam namamu kusebut dia. Dalam namamu kusebut dia. Lagu yang itu ceritanya sangat dalam dan mungkin teman-teman juga pastilah mungkin pernah ngerasain hal yang sedalam itu juga. Doakan saja teman-teman biar Agil dan Deanawan ini segera merilis Amin. lagunya. Amin. Semoga bisa diterima sama teman-teman dan diharapkan kita berdua bisa jalan ke depan dengan lancar. Amin. Semoga amin, teman-teman amin. yang Ciamik tadi juga membantu kita. Yes, dan semoga juga lagu ini bisa mewakili perasaan teman-teman. Jadi kita bisa saling membagi energi bersama. Amin. Oke. Karena udah lumayan lama ya kita ngobrol, mungkin cukup sekian podcast kali ini dengan Agil Wijaya. Mungkin sedikit Apa nih? gimana sih kan ini video pertamaku, Oke. karena aku upload di YouTubeku. Ha-ha. Kesan pertama lah ini, bisa dibilang kesan pertama sebagai orang yang tak undang dan bagaimana aku sebagai apa ya, aku bingung soalnya ini video pertama, podcast pertama. Oke, jadi gimana ya teman-teman? Karena aku kenal dengan Mas Dian ini udah lama ya. Kita udah sering nongkrong dan ngobrol Iya. bareng. Tiba-tiba ya sebenarnya nggak ada bedanya dengan kita ngobrol biasa. Emang Hanya saja ini di video seperti itu betul, sih. dan materinya juga Agak kalau biasanya bedanya biasanya kita ngobrol sambil kita main Uno nih. Nah. Kalau ini nggak main Uno ya. Jadi Gitu. aduh. Begitulah. Tapi seru sih, seneng. Terima kasih banyak Mas Dean udah diundang ke Dewan, sini. calon DPR bos. Dewan. Santai. Dengan perwakilan rakyat atau begitulah Mas Dian, terima kasih sudah diundang, sudah menjadikan aku sebagai tamu pertama. Tamu pertama istimewa dong. Iya, karena katanya yang pertama tuh sulit untuk dilupakan. Waduh, asal jangan cowok sama cowok ya. Bercanda ya guys ya. Iya, bercanda. Bebas kok kalian mau cowok-cowok, cewek-cewek terserah. Nggak terlalu peduli juga aku kan, nggak kenal juga kita kan. Tapi semoga setelah video ini akan ada tamu-tamu lain. Overall aku cukup senang dan semoga juga untuk Mas Dian ini podcastnya ke depan berjalan terus ya. Terima Ada kasih. tamu-tamu selanjutnya yang lebih ciamik lagi. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Mungkin itu aja podcast hari ini bareng Agil Wijaya. Kalau teman-teman mungkin ada usul atau apa, harus ngundang siapa, mungkin bisa langsung komen. Komen di Instagram boleh, nanti saya taruh di sini. Oke. Instagram, di YouTube yang pasti di subscribe tolong ya. Ya, Masih dikit subscribe. soalnya subscribernya. subscribe, Like dan share. komen, share, Pokoknya semuanya dilakuin aja. nyalakan tombol lonceng. Nah itu tadi, YouTuber banget nih anak emang. Oke, terima kasih, gitu aja. Sampai jumpa lagi.